Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya bisa membongkar backcasting dalam waktu seminggu. Anda mungkin tidak percaya ya. Dengan cara ini kita bisa membongkar satu backcasting balok lantai. Saya buatkan ini, ada hitung-hitung semua ini. Di sini ada covernya, di sini adalah proposal perhitungan bongkaran backcasting balok dan plat lantai. Di sini saya bisa membongkar backcasting dalam beberapa hari. Di sini seperti ini, saya bongkar backcastingnya, mau rencana saya itu 4 hari. 4 hari setelah pengecoran. Ini tidak aman, tapi dengan cara ini pakai ini dia aman. Dalam 4 hari saya membongkarnya. Nanti untuk bagaimana caranya, ini untuk balok ini kita hitung dulu bentangnya berapa. Lalu untuk platnya seperti ini saya bongkar dalam 4 hari juga backcastingnya, tapi dengan cara ini ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Kalau tidak nanti Anda pekerjaan Anda dalam sia-sia, seperti ada roboh, retak. Itu kemungkinan akan terjadi apabila Anda mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dalam hitungan ini. Pertama, metode analisis. Di sini ada data input yang terjadi berdasarkan analisis data, spesifikasi, dan dimensi struktur dilaksanakan di proyek. Urutan kerja yang dipakai dalam perencanaan pembebanan disesuaikan dengan pekerjaan proyek. Analisis struktur dilakukan meliputi kapasitas momen, lendutan, dan tegangan dalam beton. Terus ini ketentuan-ketentuan ini berdasarkan perhitungan tata cara pelaksanaan struktur beton dan bangunan gedung SKSNI T15 199103. Ini pasal-pasal yang meliputi dalam hitung-hitung ini. Ini adalah sebagai referensi dalam perhitungan bongkaran backcasting. Kita mau bongkaran backcasting dalam 4 hari, 6 hari, 7 hari, itu di bawah 14 hari ya. Proyek itu maunya cepat pelaksanaannya, maunya kita dalam per lantai itu cara kerjanya itu cara cepat. Misalkan lantai 1 sekian minggu, 1 minggu selesai. Pertama pekerjaan backcasting, pekerjaan pasang scaffolding, shoring atau apa ya, nanti backcasting, lalu pembesian, lalu pengecoran, seperti itu. Di gedung-gedung tinggi saya memakai ini, makanya dalam tahap-tahapan pengecoran itu ada dalam seminggu sudah pindah backcastingnya. Ini mengirit sebenarnya ya, tujuannya mengirit bahan material yang digunakan untuk backcasting sama scaffolding. Tetapi kita butuh cara-cara yang harus kita lewati seperti support. Ini yang akan membantu pekerjaan kita nantinya. Bagaimana cara memasukkannya? Saya sudah membuatkan di sini seperti aplikasi ya. Sebenarnya bukan aplikasi, ini sudah rumus. Semuanya udah ngelink. Ini tinggal Anda mengisikan, masukin logo. Misalkan Anda mau bongkar backcasting Anda dalam 6 hari. Tentunya konsultan meminta data bagaimana hitungannya ya. Tidak mungkin lah kita buka backcasting ini tanpa data. Tentunya kita meyakinkan konsultan, dari pihak kontraktor untuk meyakinkan konsultan itu harus punya data sebagai teknik. Di sini saya buatkan hanya sel kuning yang boleh dirubah. Nih, hanya sel kuning yang boleh dirubah. Di sini saya buatkan proyeknya apa, untuk bongkaran apa, bongkar backcasting balok. Ini untuk balok ya. Pertama kita harus hitung baloknya untuk bentangan sekian. Ini kita pilih yang terkecil atau salah satu ya, dummy. Dalam bangunan gedung kita itu ada berapa pihaknya, kita hitung. Kalau mau hitung satu persatu boleh juga. Ini file ini tinggal ngisi aja ya. Misalkan bentangan Anda mutu beton berapa kita pakai, MPa berapa, di sini sudah ada listnya. MPa berapa kita pakai. Di sini saya pakai MPa 30. Lalu untuk bajanya, baja berapa, FY-nya, FC-nya 30. Lalu FY berapa? FY-nya berapa kita pakai untuk baja itu. Ada yang 2400. Kalau misalkan Anda ada bajanya selain ini, Anda pakai ini masukkan, nggak masalah, nggak apa-apa juga. Ini ada linknya juga. Tapi saya sediakan 3 ini, 240, ada 390, ada 400.
Ini kalau ini adalah hasil rumus-rumusan di atas modulus elastisitas baja. Lalu luas platnya yang akan kita tinjau berapa antar kolom ya. Antar kolom itu berapa? Misalkan saya simulasikan gambar seperti ini. Antar kolom itu kita misalkan saya jarakkan di sini kolom saya itu 5 kali 6 atau 5 kali 5. Nah, misalkan LX-nya itu 5, LJ-nya 5 juga. Ada juga yang buat kan 3 kali 4 misalkan, ada gitu ya. 3 kali 4 ada juga. Itu sisi ininya. Misalkan kalau di sini 3, di sini 4-nya. Lalu dimensi kolom. Dimensi kolom berapa kita pakai? Misalkan dia pakai 0,5 dikali dengan 0,6 misalkan, ada seperti itu ya. Ada juga yang 0,5 dikali 0,5 seperti itu. Ini kita buatkan ukuran kolom yang 4 sisi itu. Misalkan kolomnya di sini ya, satu lagi di sini, satu di sini. Kita buatkan kolomnya. Tebal plat yang kita pakai berapa? Di sini ada listnya. Misalkan 110, 120. Ini bisa nih 150, ada juga yang 200 ya. Tebal platnya ini mempengaruhi, nanti kan kita hitung momen ya sebenarnya. Beratnya mempengaruhi nanti. Makanya kita hitung kekuatan-kekuatan yang berhubungan di atasnya nanti. Panjang balok. Panjang balok berapa? Panjang balok di sini 8 meter. Paling terpanjang kita tinjau. Terus lebar balok. Lebar balok atas berapa? Nih, lebar balok 40. Tinggi baloknya berapa? 80. Ini hitungan dalam mili ya. Di sini ada satu-satuannya, jangan sampai salah. Terus selimut beton kita pakai berapa? 40. Di sini kita lanjut. Diameter. Diameter tulangan yang kita pakai untuk balok. Misalkan diameternya berapa? Tulang pokoknya. Tulangan atasnya 19 jumlahnya. Kita ambil misalkan kalau beragam kita ambil maksimalnya ya. Misalkan ada yang ekstra, tulangnya ekstra atau ekstra atas ekstra bawah, nanti kita dinaikkan aja. Misalkan pakai berapa, ada yang pakai 16, kita pakai aja jumlahnya dinaikin 1. Itu ambil yang rata-ratanya ya, atau ambil yang paling terbesar. Terus di sini jumlah tulangan atas berapa? 4 buah. Misalkan kalau ada tulangan ekstra 1 tambahin 5 buah di sini kan. Jumlah tulangan bawah. Nah, jumlah tulangan bawah berapa? Tulangan 6. Luas tulangan ini nggak usah, ini udah secara otomatis. Kalau seandainya ini Anda memakai tulangannya tulangan 12 misalnya seperti ini. Lalu di sini pakai tulangan bawahnya berapa? Di sini udah ada listnya. Tulangannya tulang 12 seperti ini. Jumlah tulangannya berapa? Tambah. Ini bisa Anda ikutin. Isinya udah ada listnya di sini sampai berapa? 12 misalnya seperti itu. Ada juga berapa, misalkan 4 batang. Seperti itu ya. Ini rencananya. Ini hari tahapan pembebaran balok di atas setelah dicor. Misalkan scaffolding dan bodi membalok berapa? Misalkan hari pertama. Tahapan untuk di lantai berikutnya ya. Ini N itu N plus 1. Misalkan Anda ngecor di lantai 2, ditambahin 1 ya. Ini yang akan ada tumpukan di hari berapa? Misalkan setelah Anda pengecoran. Pembebannya berapa? Misalkan di hari pertama, atau Anda setelah pengecor hari ini, malam Anda ngecor, pagi harus Anda pasang scaffolding dan bodi membalok. Ini hari berapa Anda bebankan. Kalau di hari kedua, ya hitung hari kedua. Misalkan pasang backcasting sama balok ini berapa, hari berapa. Misalkan hari kedua. Ya, buatkan hari berapanya Anda akan merencanakan pembebanan di atas setelah pengecoran. Seperti itu. Lalu pembesian balok, hari berapa Anda melakukan pembesian. Misalkan pagi udah selesai untuk bordeman sama pasangan scaffolding balok. Untuk pasang besinya hari berapa. Misalkan Anda rencanakan di hari ketiga, bisa juga. Ini tergantung kecepatan pekerja Anda ya. Misalkan dalam pekerjaan gedung tentunya pekerjaan itu pekerjaannya banyak ya. Ada yang pasang besi, ada pasang backcasting masing-masing ya. Ini tergantung strategi Anda di lapangan nanti seperti apa. Untuk percepatan pembongkaran Anda harus menghitung ini. Lalu pembesian plat, cornya Anda rencanakan cor berapa yang lantai berikutnya. Misalkan 5 hari.
Ini Anda rencanakan cornya 5 hari setelah pengecoran lantai 1, contoh seperti itu. Untuk pembebanan berikutnya seperti itu juga. Nih, seperti ini. Pembebanan lantai 2-nya, scaffolding dan bodeman balok, pasangan balok dan plat, pembesian balok sama ya. Ini Anda perhitungkan. Ini biasanya scheduling ini bisa ini di scheduling perencanaan proyek, misalkan hari ini kita cor ini yang harus Anda perhatikan di kolom ini, di si kuning ini, tahapan pembebanan. Lalu beban hidup biasanya yang 250 ya, 250 beban hidupnya seperti ini. Ini kalau seandainya beban hidup ada tinggi, Anda buatkan seperti ini. Ini ada pilihannya. Beban mati ini udah ini ya, udah dari link di atas ya, link ini secara otomatis kalau Anda isi seperti ini akan terisi secara otomatis ininya, bebannya berapa, beban matinya. Lalu tegangan lekat lokal ini Anda tengok di tabel ya, seperti ini. Kalau dia polos, kalau kata 3 mutu betonnya FC-nya seperti ini ya, 3. Lalu di sini rencana pembongkaran backing plat, pembongkaran hari ke-20 setelah pengecoran. Ini kan rencananya kalau di SNI kan 21 pembongkaran. Rencana pembongkaran backing balok ini yang kita rencanakan. Berapa hari kita rencanakan untuk bongkaran backing balok? Misalkan saya rencanakan 4 hari. Apakah bisa di 4 hari? Atau tentunya kita harus melewati beberapa ketentuan-ketentuan di atas tadi ya. Di sini 4 hari saya rencanakan 4 hari, atau saya rencanakan di sini 6 hari lah, bongkaran saya 6 hari di sini. Nanti apakah oke? Nanti kita cek lagi. Di sini merupakan trial and error untuk support. Nah, ini kunci untuk bisa bongkar backcasting itu secara cepat adalah menggunakan support. Saya ada beberapa referensi. Nanti support seperti apa yang saya gunakan di lapangan. Ada, nanti saya buatkan gambarnya. Nah, ini adalah referensi aja ya. Nanti bisa Anda juga pakai dengan scaffolding. Seperti apa scaffoldingnya di lapangan. Lalu di sini berapa hari ini setelah pengecoran, saya buat 6 hari di sini. Atau saya buatkan 5 hari. Di sini nanti akan muncul apakah dia oke, aman atau tidak aman. Nanti dari awal saya sudah melihatkan seperti apakah aman kita bongkar di 4 hari atau tidak. Disinilah kunci untuk bongkaran backcasting tersebut. Lalu kita berikutnya beban scaffolding dan bodeman untuk 8x12. Nah, ini jarak scaffoldingnya berapa rencananya yang Anda buatkan. Jarak scaffolding di sini 0,9. Ini Anda isikan. Lalu scaffolding ini beratnya berapa? 1 cek. Nah, ini jumlah-jumlahnya yang akan dipakai ya. Cross base-nya berapa? Lalu jumlah bodeman berapa? Jumlah bodemannya berapa ya? Misalnya kayak gitu. Bodeman kayunya, jumlah panjang berat. Di sini Anda isikan saja kuning. Lalu backcasting plat menggunakan apa di sini? Kalau saya untuk beban backcasting balok platnya itu backcastingnya menggunakan apa? Kalau rangkanya rangka apa? Kalau di proyek ada juga yang menggunakan rangka hollow ya. Ada yang menggunakan rangka kayu. Kalau Anda memakai hollow, pakai hollow apa? Hollow pipa, pakai hollow pipa di sini. Kalau hollow beam ada hollow beam. Rangka kayu dibuatkan rangka kayu di sini. Misalkan dia menggunakan hollow beam, dia lebih bebannya, safety-nya lebih aman ya, kekuatannya. Ini udah tinggal pilih aja di sini. Kalau rangka kayu tinggal buat rangka kayu ini, udah sesuai momen-momen masing-masing material ya. Di sini sengkangnya berapa? Untuk balok sengkangnya kita menggunakan sengkang tulangnya, tulang berapa untuk sengkangnya? Misalkan tulangan 12, ya ada 12 sini. Tulang 10, ya kita buat 10 di sini. Jarak sengkang yang digunakan berapa? 100 meter. 100 ya, 100 mili. Lalu lanjut ke bawah. Data perencanaan ini hurai hitungan. Ini data perencanaan kita rencanakan di sini
Ini isi dengan hari pada saat ditinjau kekuatan struktur. Ini data ini kita dapat dari data beton ya. Misalkan kita butuh buat sampel sebelum ini berapa hari dia. Sampel biasanya ada kubus, ada silinder ya. Mutu beton. Ini diisi dengan hari pada saat ditinjau kekuatan struktur. Pilihan hari di mana kondisi struktur tanpa sapot tidak aman. Ya, ini setelah kita buat, kita tinjau juga. Misalkan kita tinjau lapangannya. Ini saya rencanakan berapa hari. Misalkan kalau rencana saya 11 hari, dia di lapangannya tidak butuh support tidak aman di support berapa hari, 11 hari misalkan. Kalau di lapangan Anda dapat 12 hari ya dapat 12 hari aja di sini. Ini mempengaruhi harinya untuk MPA-nya. Lalu ke bawahnya ini datanya tidak perlu Anda isi yang kosong ini. Di sini keterangannya kontrol kondisi pada saat setelah pembongkaran. Ini hari berapa? Misalkan hari 6 itu oke. Hari ke-7 tidak oke dia. Ini butuh support, kesimpulannya butuh support seperti itu. Butuh support kita bongkar di 6 hari. Tadi kan rencananya kita bongkar di 6 hari. Ini butuh support ya. Butuh support. Lalu bagaimana kondisi dengan pemasangan support? Ini supportnya kita berapa kita pasang? Kalau saya pasang 2 aja dia udah aman. Ini udah oke, aman. Kepasangan 2 support untuk bongkaran yang saya udah hitung tadi dari atas. Ya, ini kalau saya buat supportnya 1 aman atau tidak, ini trial and error juga. Dia support aman aja udah 1, tapi kan kita butuh supportnya berapa? Misalkan 2 support untuk bentangan seperti tadi. Kenapa ini aman? Kita udah memperhitungkan penulangan yang ada di sini tadi. Mutu betonnya berapa, penulangannya berapa. Misalkan saya pakai dia diameter 6 di sini, diameter 10 tulang yang digunakan. Ini tidak aman ya. Seperti ini. Ini tidak aman tanpa support. Tapi kalau kita buatkan support ya kesimpulannya oke. Lalu di sini yang di sini oke. Lalu cek momennya. Jangan tenang dulu ya, di sini udah oke, Pak. Kita butuh di sini, kita balikin lagi ke 10 tadi ya. Dia pakai tulangan 10. Di sini saya pakai tadi tulangan 12 untuk baloknya. Oke, di sini kesimpulannya. Lalu kita cek kondisi cek momennya negatif akibat support momennya ya. Lalu jumlah supportnya berapa tadi diisi di atas 2 ya. Lalu diisikan sama ya, 2 juga di sini. Lalu kita cek momennya apakah dia oke menggunakan support 2. Ternyata oke. Kalau kita pakai besi 10 tadi dia tidak oke dengan 2 support ini. Kalau pakai besi 12 dia aman untuk 2 support. Seperti itu. Lalu kita cek ke bawah lagi. Cek kapasitas support. Kapasitas supportnya. Itu di 6 hari dia tidak oke. Ini bongkarannya, kapasitasnya tidak oke di 6 hari. Lalu kesimpulan amannya di sini, tanpa kondisi support tidak aman untuk pembongkaran 5 hari. Tidak aman. Kondisi dengan bebanan support pun tidak aman di 5 hari di sini. Lalu bagaimana supaya dia aman berapa hari pembongkaran? Backcastingnya di sini kita tambahin supportnya. Di sini kita tambahin berapa support yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh 4 support seperti ini. Kita cek lagi ke bawah. Di sini 4 support juga. 4 support. Kita cek ke bawah. Dia sudah aman. Kita dengan 2 support dia tidak aman. Kita pakai 4 support dia aman. Apakah di 3 support dia aman atau tidak? Misalkan kita cek di sini supportnya berapa? 3 support. Di sini 3 juga ya. 3 support. Apakah dia sudah aman? Dengan 3 support dia sudah aman. Pakai 3 support aja. Untuk ini kesimpulannya kondisi tanpa support backcasting tidak aman dibuka di hari 5. Di hari yang kelima. Kondisi dengan menggunakan penambahan support aman dibuka di hari kelima pengecoran. Ini sudah
ini aja kita udah aman menggunakan pembersihan yang tadi ya, dengan data-data yang kita isikan. Lalu kita buatkan ininya, sketsanya. Ini sketsa ya, memang harus manual ya. Tadi saya buatkan berapa support, dia 3 support misalkan di sini, tinggal tambahin aja di sini, klik, tinggal tambahin aja di sini ya gambarnya. Ini udah secara otomatis sebenarnya sih. Ini berapa support, dia 3 butuh support nih. Ini tinggal Anda tambahin aja di sini, 3 support seperti ini. Ukuran jaraknya 2 meter per 2 meter ini jaraknya. Kalau ininya bentangnya udah satu ya, satu baris ya. Ini seperti ini. Lalu seperti apa supportnya? Kalau saya pernah pakai seperti ini supportnya pada baloknya. Ini pada balok, ini pada lantai. Bongkarannya kan sama antara balok dan lantai, nantinya sama, tapi hitungan lantai saya buatkan yang kalau menggunakan scaffolding bisa juga Anda harus supportnya seperti ini, harus pasang scaffolding rangkanya seperti pemasangan backcasting juga, tapi tidak butuh banyak. Berapa, misalkan tadi dia butuh 3 ya, Anda pasang scaffolding itu berjajar aja. Saya nggak ada juga fotonya, ini cuman masang di sini saya punya fotonya. Contoh supportnya seperti ini fotonya. Lalu untuk lantai, setelah kita buatkan hitungan untuk lantai, untuk balok, kita buat hitungan untuk input lantai. Untuk lantainya, apakah dia aman juga untuk bongkaran? Seperti yang kita masukkan data-datanya dulu. Misalkan mutu baja betonnya, modulus resistensnya ini udah datang dari balok sini. Ini inputnya dari balok semua nih. Ini karena kita udah isi di sini tadi ya, paling atas ya. Sini dia otomatis ngelink ke sini. Lalu yang tinggal kita hitung di sini selimutnya, selimut beton untuk lantai berapa. Misalkan selimut beton Anda 20, ada juga yang 15. Ada juga yang sini 20 ya, 10 jadi 20. Jadi tulangan yang digunakan ada untuk lantai berapa? D-nya 10. Kalau dia pakai 12 ya pakai 12, kalau besi 8 pakai 8. Kalau dia besi 10 pakai 10 di sini. Spesinya jarak tulangannya berapa? 15. Kalau dia 20 pakai 20. Arah X sama Y-nya ada di sini. Misalkan tulangan Anda jaraknya 10 di sini. Seperti ini. Isikan 10. Rangkap tulangannya berapa rangkap sih? Tulangan rangkap atau tunggal? Kan ada juga ya. Ada yang buat tulangan itu tunggal aja, satu di tengah ya. Kalau saya kayak 2 rangkap. Nah, ini saya buatkan rangkap. Kalau dia tunggal bukan tunggal seperti ini. Kalau tunggal tentunya mempengaruhi juga nanti sama berapa hari kita bongkar backcastingnya ya. Kalau dia rangkap buat rangkap seperti itu. Ini tinggal Anda isi yang kuning-kuning aja. Ini sama seperti balok tadi, Anda rencanakan untuk pasangan di atasnya berapa. Misalkan dia tadi 2 hari ya, 2 hari di sini, 2 hari. Ini bongkarannya berapa, 4 hari ke sini. Untuk caranya. Lalu di sini sama beban hidupnya berapa, beban hidup yang ditinjau. Misalkan daerah sana beban hidupnya rame ya 500, atau pakai tadi 200 ya, 200 di sini beban hidupnya. Kalau memang beban hidupnya tinggi, di sini kita buatkan tinggi 250 misalkan. Beban hidup itu termasuk saat pengecoran, aktivitas pekerjaan di atasnya. Lalu misalkan ada juga yang naruh backcasting ya, naruh beban backcasting di atasnya. Nanti ada juga taruh alat lain di atasnya, itu kita perhitungkan di sini. Misalkan kalau Anda ragu dengan kapasitasnya itu, tengok, kita cek kita butuhkan di atasnya nanti apa aja yang kita tompangkan. Ada juga yang nompangin besi ya. Pas kita masang besi itu ditumpuk besi besar, itu kita hitungkan di sini beban hidupnya. Lalu untuk tegangan lekat lokalnya 3, ini sama. Untuk ininya rencana bongkaran backcasting untuk balok hari kelima tadi ya, di sini. Ini langsung otomatis diisiin balok tadi. Karena dia ngeling ya antara balok sama ini, ngeling ada berkaitan. Untuk platnya berapa kita rencanakan setelah pengecoran bongkarannya. Kita tadi untuk balok 5 hari, kita samakan dulu antara balok sama ini bongkarannya 5 hari setelah pengecoran. Kita bongkar balok, kita bongkar juga lantai, itu maksudnya. Bisa juga untuk
lantainya duluan, misalkan di 4 hari bongkarannya. Kita di sini trial and error, cuman ini aja yang trial dan error dan yang kuning-kuning ini ya. Lalu rumusnya nanti ngeling semua. Lalu di sini berat pipa supportnya berapa, ini beban pipe berapa aja bebannya, 14 ya, buat gini 14. Jarak scaffoldingnya 0,6. Lalu di sini berat scaffoldingnya, jack base-nya, end frame-nya berapa. Misalnya ini mempengaruhi, ini menghitungnya juga berapa jumlahnya ya, jack base-nya berapa, scaffoldingnya berapa. Misalkan scaffolding saya pakai berapa jumlahnya, beratnya. Ini beratnya ya, sama seperti balok tadi hitungannya. Ini backisting platnya untuk lantai dia memakai apa, hori beam. Kalau dia pakai hori beam ya pakai hori beam, kalau rangka kayu ibu rangka kayu. Ini untuk support di bawahnya ya, saya coba pakai rangka kayu apakah aman atau tidak aman. Kalau di lapangan pakai kayu ya bukan kayu, kalau di lapangan Anda pakai hori beam pakai hori beam. Lalu di sini apakah dia tidak aman atau tidak, kita cek di bawahnya seperti ini. Ini sama ya keterangannya ya. Pada saat ditinjau kekuatan struktur, ini kekuatan strukturnya ditinjau berapa, 6 hari. Ini dari data sampel pupus tadi ya, data berapa hari dia. Lalu itu berikutnya ini tinjauannya. Ini analisis kapasitas plat. Untuk ininya kapasitasnya ini aman tanpa support. Nah, ini aman tanpa support untuk platnya ya. Lalu kita kondisi dengan pemasangan support berapa, kita cek juga. Jumlah supportnya, arah X-nya berapa, 1 ya, kita pakai 1 dulu. Ini coba-coba ya. Arah Y-nya berapa, 2 supportnya. Lalu dia kalau kita pakai dia berapa, 1 aja dulu kita coba. Coba di sini 1 aman atau tidak amannya. Aman. Di bawahnya kapasitas, semua negatifnya aman. Tapi lihat dulu ke bawahnya berapa, apakah dia semuanya aman, tidak. Di sini dia butuh support ya, ini tanpa support backisting plat tidak aman dibuka. Ini tidak aman ya, tidak aman. Lalu dengan penambahan support, ini supportnya tadi kita buat arah X-nya 1, arah Y-nya 1 juga. Ini 1 aja cukup supportnya. Dalam bentangan kita buat tadi 3 kali 4 tadi ya, 3 kali 4 untuk plat lantainya di sini. Ini bentangan platnya 3 kali 4, ini 3, ini kali 4 di sini. Aman 1 support. Inilah kita buatkan di tadi kan jumlahnya berapa, jumlahnya 1 buah support aja. Misalkan dia cuma 1 aja di tengah seperti ini tidak ada, hilang seperti ini 1. Oke, itu panjang lebar penjelasan dari saya. Anda tidak takut lagi bongkar backisting itu, saya bongkar dalam 5 hari roboh ini Pak, karena Anda tidak mempunyai data. Tapi kalau Anda punya data, tentunya Anda udah pede ya, udah yakin untuk bongkar backisting itu berapa hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 10 hari, Anda udah yakin dengan hitungan ini. Oke, itu penyampaian saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.